Raja neraka tidak akan berani mencabut nyawamu. Bab 412. Dokter hewan tiba dengan cepat. Setelah memeriksa kondisi dari Mian-Mian, ternyata dia sakit karena perubahan cuaca. Dan dia makan terlalu banyak. Lalu dia pun masuk angin, jadi jatuh sakit. Mengetahui kalau Mian-Mian tidak apa-apa, tampaknya Rilalah yang paling senang. Tapi yang sebenarnya paling lega adalah Carson. Tidak peduli Mian-Mian manapun, mereka semua adalah saksi pernikahannya dengan Arila. Maka dari itu, Carson tidak boleh membiarkan apapun terjadi pada Mian-Mian. Rila, kamu jaga baik-baik adikmu. Kalau dia tidak nyaman, kamu temani dia. Tapi jangan kamu angkat dia lagi ya. Carson dengan sabar menjelaskan kepada Rila. Rila pasti akan menjaganya ya. Rila sangat pengertian, mengangguk-anggukkan kepalanya. Dia tidak akan membiarkan Mian-Mian kesakitan. Dia akan melindungi adiknya sebisa mungkin. Arila mendongakkan kepalanya, melihat Carson bernapas lega, lalu menggenggam tangannya, dan dengan lembut dia berkata, Mian-Mian tidak akan kenapa-kenapa. Kamu jangan khawatir. Carson pernah menceritakan kisah Mian-Mian besar. Bahkan setelah mendengar itu, Arila merasa sangat sedih untuk sementara waktu. Apalagi Carson saat itu melihat saat-saat terakhir Mian-Mian dengan matanya sendiri. Arila sangatlah mengerti apa yang dirasakan oleh Carson. Ya, kata Carson mengangguk-anggukkan kepalanya, lalu berkata, aku masih ada sedikit urusan. Kamu sudah sibuk seharian, cepat pergi istirahat. Tidak, kamu juga harus istirahat. Arila menariknya pergi. Arila harus merawatnya. Tidak boleh membiarkan Carson jatuh sakit karena kesibukannya. Nantinya, Arila harus menjaga dia baik-baik. Harus ada keseimbangan antara pekerjaan dan istirahat. Tidak boleh membiarkannya bekerja terus-terusan. Di rumah sakit, masih saja tekanan darah rendah. Saat dokter melakukan inspeksi rutin kepada Epa, mereka semua sangatlah berhati-hati. Semua tidak berani menatap mata Darwin. Tiap dokter takut jika tidak berhati-hati menginjak ranjau, akan dibuang keluar jendela oleh Darwin yang penuh dengan aura gelap di sekelilingnya. Air. Ketika para dokter sedang mencemaskan kondisinya, Epa yang terbaring di atas ranjang itu mengeluarkan suara yang sangat lemah. Walaupun suara Epa sangatlah lemah, tapi semua orang di dalam ruangan itu seketika juga dapat mendengarnya. Bagi siapapun yang ada di situ, suara itu bak suara yang datang dari surga. Terlebih lagi Darwin, saat mendengar suara Epa, seluruh tubuhnya seperti dipenuhi tenaga. Hati yang sudah hampir kering itu hidup kembali dalam sekejap. Air! Darwin berteriak, mengambil air yang ada di atas meja sebelah ranjang Epa, lalu memberinya air itu padanya. Dokter segera menghentikannya, lalu berkata, Komandan, kondisinya sekarang tidak boleh minum air terlalu banyak. Kita masih harus membasahi bibirnya terlebih dahulu. Darwin segera melihat dokter itu lalu berkata, kalau begitu, cepat lakukan. Tunggu apa lagi? Dokter itu hanya mengatakan apa yang harusnya dia katakan. Tapi Darwin membentak seperti itu. Sangat mengejutkan dokter tersebut. Seseorang diam-diam berkata dalam hatinya, orang ini seperti sudah menelan bubuk mesiu. Kapanpun bisa meledak. Dan tidak takut menakuti gadis cantik yang terbaring di situ. Air. Epa bersuara lagi. Air sesedikit itu mana mungkin cukup untuknya. Dia sudah sangat kehausan.
Darwin merebut gelas dan kapas yang ada di tangan dokter, lalu menuang air itu ke mulut Eva perlahan-lahan. Dia hampir selalu berada di kawasan militer, sangat memperhatikan kecepatan saat bertindak. Dia berjalan dengan angin, secara alami. Saat dia melambaikan tangannya, juga terdapat angin. Dia selalu bertindak dengan cepat. Jadi, dia bukanlah orang yang lemah lembut. Tapi, pada saat akan menyentuh Eva, dia berhenti untuk sesaat. Sebisa mungkin menyentuhnya dengan lambat. Di saat ini, Eva terlihat seperti boneka yang rapuh. Kalau saja dia berbicara dengan lebih keras, diperkirakan akan membuatnya pusing. Jadi, Darwin berusaha menjadi selembut mungkin padanya. Di saat yang sama, terlihat canggung dan sangat manis. "Sini, lembabkan dulu bibirmu. Setelah itu, baru memberimu minum air." Darwin berusaha sebisa mungkin melembutkan gerakan dan nadanya, tapi tetap saja tidak begitu lembut. "Air." Eva masih saja mengeluarkan suara yang lemah. Bahkan matanya pun masih belum terbuka. Dia bilang dia mau minum air. Kalian minta aku untuk melembabkan bibirnya. Apa telinga kalian masing-masing sudah hancur? Darwin mengeluarkan suara kekhawatirannya pada Eva dalam suara bentakannya. "Jangan berisik," kata Eva yang dari tadi hanya ingin meminum segelas air. Dia terdengar masih sedikit marah. "Iya, tidak berisik. Sini, minum air." Darwin tidak dapat menahan diri, lalu mengelus-ngelus kepala Eva dengan lemah lembut. Eva bisa sadar kembali dan bisa berbicara padanya. Itu sudah sangatlah baik. Setelah meminum air, kondisi Eva membaik sedikit. Dia mengedipkan matanya dan perlahan membukanya, melihat ke sekeliling ruangan dan pada akhirnya hanya melihat ke arah Darwin. Darwin. Apa benar itu Darwin? Tidak terlihat sama. Darwin tidak setua ini. Janggutnya juga tidak seperti itu. Seolah-olah tidak dirapikan selama sebulan. Walaupun Darwin sudah lama menetap di kawasan militer, tapi dia juga sangat memperhatikan kebersihan diri sendiri. Maka dari itu, Eva berpikir kalau dia bukanlah Darwin yang dia kenal. Dia bukanlah Darwin. Lalu dia ngapain sedekat itu dengannya? Eva menatapnya dengan jijik. Dia tidak tertarik sama sekali dengan pria tua yang jelek dan kotor ini. Setelah melihat tatapan jijik dari Eva, Darwin merasa seperti jantungnya tersedak. Sepertinya gadis kecil ini membencinya. Darwin menarik napas dalam-dalam dan meraih dahinya. Belum menyentuh Eva, dia mendengar Eva berkata, "Jangan sentuh aku." Suaranya terdengar masih sangat lemah, tapi semua orang bisa mendengar dengan jelas. Dan semua orang memberikan pandangan simpatik yang sama pada Darwin. Tapi Darwin tidak mau berdebat dengannya dan bersikeras meraih dahinya, lalu mengelus kepalanya perlahan-lahan. Dia berkata, "Kamu baru sadarkan diri, belum bertenaga. Jangan banyak omong." Darwin? Mengapa suara lelaki ini sangat persis dengan suara Darwin? Tapi dia jauh lebih lemah lembut daripada Darwin. Memikirkan hal ini, Eva dengan kepalanya yang masih pusing pun sadar, membuka mulutnya besar-besar dan berkata, "Darwin?" Untuk waktu yang lama, kepala gadis ini masih sedikit pusing, dan dia tidak bisa mengenali Darwin. Ternyata dia bukan menolak Darwin, hanya saja dia tidak dapat mengenalinya. Hati Darwin pun sedikit lega mengetahuinya. Saat Darwin melepas napas lega, dia mendengar lagi Eva dengan bersemangat berkata,
"Darwin, kamu juga sudah mati?" Dan juga dia mati dengan penampilan yang begitu jelek. Pasti mati tersambar petir. Begini sangatlah layak. Dia biasanya selalu mengabaikannya. Dengan begini, dia mati dan Darwin juga mati. Dan sekarang mereka akan menjadi hantu bersama-sama. Darwin tidak akan bisa menyingkirkannya dari sisinya lagi. Setelah mendengar perkataan Epa, mulut Darwin bergerak-gerak. Lalu dia berkata dengan suara yang berat, "Kamu tenang saja, kita semua masih hidup. Tidak ada yang mati. Kamu tidak usah berpura-pura membuat aku senang. Kalau mati ya mati. Apa ada yang tidak bisa kamu terima?" Mati saja tetap bertemu dengan Darwin. Perasaan ini sangatlah nyaman bagi Epa. "Kamu sangatlah beruntung. Raja neraka pun tidak berani mengambilmu." Walaupun suara Epa masih sangat lemah, tapi dia masih bisa berbicara. Itu membuktikan kalau dia memang masih hidup.